PDIP, saya rasa kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presiden. Pentolan PSI dan PDIP akhirnya ketemu nih. Padahal PSI dulu sempat nggak dianggap sama PDIP. Kok bisa? Jadi gini cerita gue dari lapangan. Jadi Kamis 5 Oktober 2023, gue sempat liputan ke pertemuannya Kaisang Pangarep yang juga sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Nah, kalau misalkan gue ceritain soal PDIP dan PSI, gue bakal ceritain dari awalnya banget nih. Awalnya PSI ini sempat nggak dianggap sama PDIP karena ngumumin capres mereka adalah Ganjar Pranowo. PDIP justru nggak suka dan bilang kalau misalkan PSI ini hanya ngeklaim sepihak. Makanya pas PSI ngedukung Ganjar sebagai capresnya, PDIP justru diam aja gitu dan nggak ngedukung sama sekali tindakan dari PSI. Sampai akhirnya anaknya Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jadi Ketua Umum PSI ini. PDIP mulai ya terbuka gitu dengan PSI. Nah, sampai-sampai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merintahin anaknya, yaitu Puan Maharani, untuk ketemu sama Ketua Umum PSI yang baru, yaitu Kaisang Pangarep. Pas pertemuan, Puan ini bilang kalau misalkan ya dia ketemu sama Kaisang ya sekedar ngobrol-ngobrol gitulah, kayak kakak dan adik. Bahwa pertemuan dengan Mas Kaisang ini sebenarnya kan ini pertemuan formal pertama yang dilakukan secara informal. Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi sambil nyantai antara kakak sama adiknya. Ini biar apapun ini adik saya, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, tapi memang hubungan kami itu kan seperti kakak adik. Jadi ya tadinya mau ngobrol santai dua orang kakak dan adiknya, namun tentu saja diselingi dengan pembicaraan serius terkait dengan isu-isu terkini dan politik ke depan. Nah, Kaisang juga bilang kalau misalkan Puan Maharani ini udah dianggap sebagai keluarga gitu, karena Puan ini udah banyak kebantu keluarganya yang juga sebagai kader PDIP. Nah, Kaisang bilang kalau mereka berdua ini punya kesamaan, yaitu sama-sama anak presiden. Seperti yang Mbak Puan bilang, ini adalah sebenarnya pertemuan formal, tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP, benar-benar paling pertama, dan kita diadakan di tempat yang netral, bukan di salah satu kantor kami. Dan seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini sebenarnya sudah seperti keluarga. Bapak saya, kakak ipar, kakak saya juga semuanya kan di PDIP. Balik lagi, bapak saya selama ini selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman dari PDIP. Saya rasa kami sudah seperti keluarga sendiri, sama-sama anak presiden. Nanti kemudian juga nggak ya biasalah kan, kayak tadi ada beberapa obrolan yang serius, tapi balik lagi karena kami keluarga udah lebih ke santai-santai. Dan di momen itu Kaisang juga sempat minta maaf sama Puan karena dulunya banyak kader PSI yang sempat ngecengnya atau ngejek-jekin PDIP gitu. Saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP. Saya dari PSI meminta maaf kepada Mbak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santuy. Rekomendasi dari kakaknya ke adiknya untuk ikut dukung Mas Ganjar Pranowo? Ya semua biasa aja. Kalau saya rasa Mbak Puan fair-fair aja, kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau enggak ya kita harus saling nggak boleh saling, tadi kayak saya bilang tidak boleh mencela ataupun nanti kalau sudah selesai sudah pemilu ya udah kita gotong royong lagi, balik lagi, karena semuanya balik lagi untuk negara. Nah, di momen itu Kaisang juga ngebeberin alasan dia ketemu sama PDIP dan ngejadiin PDIP itu sebagai partai pertama yang dia temuin setelah dia ngejabat sebagai Ketua Umum PSI. Nah, Kaisang bilang kalau misalkan dia dan PDIP itu punya semacam ikatan batin gitu. Soalnya bokapnya Presiden Jokowi kader PDIP.
kakaknya Gibran Rakabuming, PDIP juga. Terus juga kakak iparnya Bobi Nasution, PDIP juga. Mas Kaisang, kenapa nggak PDIP aja sih? Biar satu keluarga satu partai gitu. Baik lagi, ikatan batin kan pasti ada. Pak Presiden, Mas Wali Kota, Bang Wali Kota, semua di PDIP yang dimana adalah keluarga saya sendiri juga, pasti akan selalu ada ikatan. Dan kita juga harus tahu PDIP adalah partai pemenang pemilu sebelumnya, jadi saya rasa cukup fair untuk ketemu dengan PDIP yang paling pertama. Nah, kalau tadi di awal gue sempat bahas soal PSI yang nggak dianggap sama PDIP, nah Puan di sini ibaratnya ngejawab lah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Puan bilang kalau misalkan di saat itu PDIP dan PSI ini komunikasinya kurang lancar, jadi kayak ada semacam miskomunikasi gitu. Bukannya jangan pernah mengatakan sombong atau nggak sombong, ini masalahnya cuma masalah teknis komunikasi yang belum nyambung. Alhamdulillah hari ini kita nyambung ya Mas ya, udah nyambung, jadi salah pahaman ataupun kemudian miskomunikasi yang mungkin pernah terjadi jangan sampai terulang dan terjadi lagi. Sekian cerita dari lapangan gue pada hari ini. Gimana menurut kalian soal pertemuan Kaisang dan Puan Maharani? Apakah pertemuan kedua orang itu menandakan kalau misalkan PDIP dan PSI ini sepakat untuk berdamai? Komen di bawah ya. Nah, kalau mau tahu cerita dari lapangan gue lainnya, stay tune terus di youtube-nya kompas.com dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you di cerita selanjutnya. Bye-bye.